Hai semua, apa kabar kalian? Di video ini sebelum tidur akan membahas sebuah film yang lagi viral berjudul Athena. Film dimulai oleh seorang laki-laki berseragam militer yang bernama Abdel yang sedang melakukan press conference di kantor polisi setempat mengenai beredarnya video penganiayaan dan pembunuhan adiknya sendiri yang bernama Idir. Dalam video yang viral di medsos tersebut, terlihat 3 pelaku kejahatan tersebut berseragam polisi. Hal inilah yang membuat kota ini menjadi sangat marah dan memicu kerusuhan di mana-mana, termasuk di rumah susun yang bernama Athena. Ketika press conference berakhir, terlihat seorang pria yang bernama Karim menyalakan molotov dan melemparnya ke kantor polisi. Sontak banyak pasukan Karim langsung menyerbu dan menjarah kantor polisi tersebut. Tujuannya adalah mencari senjata untuk melawan polisi itu sendiri. Karim sendiri merupakan adik dari Abdel dan kakak dari Idir yang merupakan korban pembunuhan. Rupanya Karim mengepalai pemberontakan yang bermarkas di rusun Athena untuk mendesak polisi agar segera menghukum pelaku pembunuhan adiknya. Singkat cerita, dengan bersenjatakan molotov dan kembang api, sekelompok pemuda ini berhasil mengambil brankas yang berisi senjata kepolisian dan kembali ke markas mereka. Terlihat rusun tersebut sudah diduduki pasukan Karim dan keadaan sangat kacau. Dan film pun baru dimulai. Kita juga diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Jerome yang ditugaskan untuk meredam pemberontakan pemuda di wilayah Athena. Polisi juga mencemaskan seseorang bernama Sebastian yang saat ini ada dalam pengawasan polisi. Karena Sebastian ternyata merupakan orang yang mampu merakit bom dari barang seadanya. Kemudian scene berpindah kepada seorang laki-laki bernama Mokhtar. Mokhtar ini merupakan kakak tertua beda ayah dari Idir, Karim, dan Abdel yang berprofesi sebagai penyalur senjata ilegal. Dan di tengah-tengah kekacauan yang terjadi saat ini, Mokhtar masih sempat-sempatnya mencoba melakukan bisnisnya dan berusaha menyalurkan senjata ilegal dari Athena. Dan ternyata akses keluar masuk Athena sudah ditutup oleh pasukan Karim. Dan Karim memerintahkan tidak ada satu orang pun yang boleh keluar pada saat itu. Sempat terjadi keributan, namun akhirnya Mokhtar dan anak buahnya memilih untuk berlari ke bar sisa. Beberapa kali pasukan Karim mencoba menghentikan Mokhtar, namun mereka tidak dapat berbuat banyak. Karena Mokhtar merupakan kakak dari Karim, ditambah lagi Mokhtar memiliki senjata api. Akhirnya mereka hanya bisa membiarkan Mokhtar dan anak buahnya terkurung di bar sisa itu. Lalu scene berpindah kepada para penghuni rusun yang sedang berdiskusi dengan She di sana. Para penghuni Athena sangat khawatir karena para pemberontak ini telah menguasai kediaman mereka dan menghancurkan rumah-rumah mereka. Akhirnya para penghuni memutuskan untuk mengevakuasi keluarga dan penghuni lain yang tersisa. Sedangkan Abdel akan mencari Karim untuk membujuknya. Terlihat para penghuni sibuk mengevakuasi penghuni lain. Namun tetap saja ada beberapa penghuni yang bersikukuh tidak mau pergi dari sana. Ketika mencari Karim, Abdel tidak sengaja bertemu dengan Sebastian dan menyuruhnya untuk berdiam diri di sebuah sekolah. Tujuannya agar Karim tidak memanfaatkan kemampuan Sebastian untuk merakit bom. Lalu Abdel melanjutkan pencariannya ke rumahnya. Namun dia malah menemukan segerombolan orang yang ternyata sedang melakukan pengajian untuk Idir adiknya. Ibu Abdel menyuruhnya mengikuti pengajian tersebut dan ternyata terdapat Karim di sana. Namun di tengah-tengah pengajian berlangsung, beberapa pemuda memecahkan kaca rumahnya dan membuat pengajian tersebut bubar dan Karim menghilang lagi. Ketika menanyakan keberadaan Karim kepada ibunya, terlihat ibunya justru mendukung pemberontakan Karim dan malah memarahi Abdel. Karena Abdel masih saja memihak kepada polisi dan militer. Lalu Abdel pergi dan melanjutkan mencari Karim. Di tengah pencariannya itu, Abdel mencoba membantu para penghuni yang sedang mengevakuasi diri. Namun sempat dihadang oleh para polisi yang ingin menerobos masuk ke Athena. Akhirnya keributan pun tidak dapat terhindarkan lagi dan segerombolan penghuni termasuk Abdel ditahan polisi. Kemudian scene berpindah kepada Karim yang terus memimpin pemberontakan di Athena. Karim mencoba melemparkan petasan yang mengarah kepadanya, namun malah melukai tangannya sendiri. Akhirnya Karim harus kembali ke rumah dan mengobati tangannya dulu. Saat mengobati tangannya, terdengar berita dari televisi kalau kemungkinan besar pelaku pembunuhan Idir bukanlah anggota polisi,
melainkan sekelompok organisasi anti pemerintah yang berusaha memicu kerusuhan. Namun karena sudah sangat emosi, Karim pun tidak memperdulikan opini tersebut dan kembali memimpin pemberontakan. Kembali kepada Abdel, kini karena Abdel adalah anggota militer, Abdel dibebaskan dan diminta agar bekerja sama dengan kepolisian. Karena sebentar lagi polisi akan menerobos masuk ke Athena. Sedangkan Karim kini memerintahkan para pasukan untuk menculik polisi untuk mengancam pemerintah. Akhirnya para polisi mulai menerobos masuk ke dalam Athena dan para pemberontak mulai menyerang polisi dengan kembang api dan keributan pun mulai terjadi. Para polisi mulai terpojok di sana dan lagi-lagi Karim melemparkan molotov kepada segerombolan polisi yang menyebabkan gas air mata para polisi tersebut pecah. Terlihat seorang polisi yang bernama Jerome ini terjebak dan terpisah dari gerombolannya. Akhirnya mau tidak mau Jerome harus bersembunyi dan menghindar dari para pemberontak. Jerome mencoba menyamar dengan berganti baju dan mencari jalan keluar, namun tetap saja Jerome tertangkap. Kembali kepada Mokhtar, kini Mokhtar dan anak buahnya yang terjebak berusaha menggali lubang sebagai jalan keluar. Dan Mokhtar masih saja disibukkan dengan bisnisnya yang padahal sudah kacau balau. Scene berpindah lagi kepada Abdel, kini video pengancaman yang dibuat oleh Karim sudah menyebar di internet. Karim mengancam akan membunuh Jerome jika polisi tidak segera menghukum pelaku pembunuhan adiknya. Dan kini Abdel akan kembali ke dalam Athena untuk menyelamatkan polisi tersebut dan membujuk Karim. Abdel dapat masuk dengan mudah dan dapat menemukan tempat Jerome disandra tersebut dengan cepat karena Abdel adalah penghuni Athena. Abdel yang saat itu sangat ingin menyelamatkan Jerome dihadang oleh Karim. Dan tentu saja Abdel gagal membujuk Karim. Karim bahkan mengatakan lebih baik Abdel yang meninggal daripada Idir. Akhirnya Karim mengerahkan pasukannya untuk menangkap Abdel dan lagi-lagi aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan sialnya Jerome malah tertembak oleh polisi yang mengira kalau Jerome adalah salah satu pemberontak. Akhirnya karena tidak ada jalan lagi, Abdel dan Jerome bersembunyi di bar shisha bersama dengan Mokhtar dan anak buahnya. Melihat Mokhtar memiliki senjata api, pasukan Karim pun lagi-lagi terpaksa mundur. Sekarang malah Abdel dan Mokhtar yang berseteru akibat Abdel membawa masuk seorang polisi. Abdel mengatakan Mokhtar harus menolongnya dan menjadi pahlawan, tapi Mokhtar justru ingin membunuhnya karena polisi tersebut sudah melihat wajahnya dan senjata ilegal yang akan dipasoknya ini. Untungnya perdebatan tersebut terhenti karena ibu mereka menelpon. Namun kedua anak ini malah merejeknya. Akhirnya Mokhtar mengalah dan akan membantu menyelamatkan Jerome. Di sisi lain, Karim dan kawanannya kini berencana membakar bar tersebut karena Karim sudah tidak menganggap Abdel dan Mokhtar sebagai kakaknya lagi. Dan tiba-tiba saja Karim mendapatkan telepon dari ibunya. Lalu Karim mengatakan kalau dia baik-baik saja. Hanya Karimlah yang mau meresponi telepon dari ibunya. Lalu Karim memerintahkan pasukannya untuk menjebol tembok bar tersebut dari belakang. Dan Karim sendiri akan mengalihkan perhatian kakak-kakaknya dari depan. Dan terlihat helikopter polisi juga sudah dikerahkan untuk memantau keadaan. Karim dan Abdel kembali berdebat dan Karim akan membakar bar tersebut. Sedangkan pasukan Karim sudah menjebol dari tembok belakang. Lalu di tengah-tengah perdebatan tersebut, para polisi datang untuk menghentikan Karim. Namun Karim tetap tidak mau berhenti dan kini kedua adik Abdel tewas di tangan polisi. Abdel yang sangat murka membawa jenazah Karim ke dalam bar dan Mokhtar malah seakan-akan tidak peduli pada Karim dan mengajak Abdel untuk sama-sama kabur dari tempat itu. Abdel yang sudah sangat marah langsung memukuli Mokhtar berulang kali seperti orang kesetanan. Akhirnya karena sakit hati, Abdel mengambil alih posisi Karim dan memimpin pemberontakan. Sedangkan anak buah Mokhtar menyerah dan pergi dari sana. Abdel akhirnya berbalik mengancam akan membunuh Jerome meskipun polisi sudah membujuknya melalui telepon. Lalu para pemberontak memanggil Abdel untuk menanyakan tentang Sebastian dan berangkas senjata yang tidak bisa mereka buka. Dan Abdel pun memberikan Sebastian wewenang untuk merakit bom dan menghancurkan brankas tersebut. Lalu Abdel kembali kepada Jerome dan mengancam pihak kepolisian melalui video call.
Abdel memberikan waktu kepada polisi selama 1 jam untuk memberikan nama-nama pembunuh Idir. Ketika menunggu, terdengar sebuah berita yang menyatakan kalau kerusuhan sudah terjadi di 30 kota Perancis. Kantor polisi dibakar dan sekelompok ekstremis anti pemerintah sudah menerobos ke balai kota, yang menyebabkan seluruh polisi Perancis kewalahan. Kemudian scene berpindah ke Sebastian. Sebastian dengan mudahnya dapat meledakkan brankas tersebut dan membagikan senjata tersebut kepada para pemberontak. Kemudian Sebastian memerintahkan pasukannya untuk menyebarkan bensin dan juga tabung gas di beberapa area. Rupanya ia berniat untuk meledakkan tempat ini. Hal ini diketahui oleh Abdel dan Abdel berusaha menghentikan Sebastian. Namun polisi menelpon Abdel dan mengatakan kalau semua penghuni sudah dievakuasi. Jika Abdel masih tidak mau menyerah, maka terpaksa polisi akan menyerang Abdel. Polisi juga mengatakan kalau pembunuh Idir bukanlah anggota polisi, tapi kemungkinan besar adalah organisasi anti pemerintah. Namun Abdel menginginkan mereka segera dibawa ke Athena, dan tentu saja polisi tidak dapat menyanggupi permintaan tersebut. Akhirnya Abdel sudah tidak peduli lagi dengan semua hal, termasuk rencana Sebastian. Abdel yang sekarang hanya dipenuhi dengan murka akan menghabisi Jerome sambil melakukan video call. Lalu ternyata Jerome masih hidup. Abdel duduk tidak berdaya di situ dan sekarang semua orang berlarian dari sana karena Sebastian akan meledakkan gedung tersebut. Namun Abdel tidak bergerak sedikit pun, yang menandakan kalau Abdel sekarang hanya ingin mengakhiri semua ini. Dan Jerome pun melarikan diri dari sana. Kemudian para polisi ternyata sudah melakukan penyergapan dan menangkap para pemberontak di sana. Lalu scene berpindah kepada Sebastian yang sudah selesai mengatur tabung gas, dan terlihat Abdel tergeletak tidak berdaya bersamaan dengan Sebastian yang melewatinya. Lalu di akhir film, kita akhirnya diberitahu siapa pembunuh Idir yang sebenarnya. Sekelompok orang ini ternyata sengaja merekam tragedi tersebut dari dalam mobil, kemudian melepaskan atribut kepolisian, lalu membakarnya di suatu tempat. Terlihat terdapat tato di belakang leher dari salah seorang ini yang merupakan simbol anti pemerintah. Artinya yang membunuh Idir bukanlah kepolisian, melainkan kelompok anti pemerintah yang sengaja membuat kericuhan untuk menggulingkan pemerintahan. Dan film pun berakhir. Kalau kalian nonton langsung, banyak dari adegan di film ini menggunakan teknik one shot. Dan skor IMDb untuk film ini adalah 6,8. Oke, segitu aja video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Sebelum tidur.